Semangat pagi Ibu Bapak semua. Nah, video kali ini lanjutan dari penyusunan SKP apabila sebelumnya kita sudah menyusun rencana aksi dan sudah disetujui oleh atasan langsung, maka apa yang kita kerjakan selanjutnya? Saya langsung saja contohkan, saya masuk ke salah satu akun guru, kemudian setelah berhasil login, kita klik lagi si Kepo Dev di sini ya, si Kepo Dev. Kemudian di si Kepo Dev ini ada beberapa bagian yang bisa kita kerjakan. Tapi sebelumnya kita pilih profil pegawai dulu ya. Kita lakukan update profil. Kita klik update profil, kita cek. Nah, di profil pegawai ini kita bisa cek nama, NIP, pangkat, jabatan. Apabila masih kosong atau tidak sesuai, kita bisa lakukan update. Seperti yang di sebelah kiri ini, kita bisa update. Kemudian akan muncul tulisan data yang diupdate hanya pangkat, golongan, dan pangkat update dan data golongan. Kita klik. Ini tujuannya agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian di pejabat penilai kinerja juga kita lihat pangkat golongannya masih kosong. Jadi ini kita bisa lakukan update juga. Kita klik update profil di sini. Kemudian kita konfirmasi. Setelah itu nanti NIP, pangkat dan lain sebagainya sudah sesuai. Ya, itu untuk update profil pegawai. Nah, berikutnya kita lihat pelaksanaan kinerja. Kita lihat rencana aksi. Pada bagian rencana aksi ini sudah diajukan ke ke atasan langsung dan sudah disetujui seperti itu ya. Sudah disetujui, tinggal kita melakukan pengisian saja. Nah, kita buka pelaksanaan kinerja kembali, kemudian kita klik capaian rencana aksi. Nah, capaian rencana aksi ini kita akan isi tiap bulannya sesuai dengan bulan-bulan breakdown rencana aksi kita. Jadi rencana aksi kita sudah kita breakdown di renaksinya, kita ajukan dan sudah disetujui oleh atasan, maka tiap bulannya kita akan membuat atau mengisi capaiannya. Misalnya sekarang di bulan Agustus ya, di Agustus ini ada rencana aksinya 1 ya, rencana aksinya 1. Kita bisa mengisi di tambahan capaian, tambah capaian. Kemudian pilih rencana aksi, kita lihat rencana aksi Agustus itu apa, silakan nanti dilihat ya. Kita bisa melihatnya di rencana aksinya di sini, rencana aksi. Dan kita lihat di bulan Agustus, ini kita geser ke kanan. Di bulan Agustus ada 1 di sini, yang ini ya, kita geser lagi ke kiri. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan sesuai atasan, jadi direktif langsung ya. Terus kemudian ada nggak yang lain Agustus selain itu? Nggak ada, berarti tugas atasan langsung. Kita langsung isi pelaksanaan kinerja, kemudian kita isi capaian renaksi. Direktif atasan langsung, jadi perintah yang diberikan secara langsung oleh atasan. Nah, misalnya di sini tambah capaian, kita pilih direktif langsung, akan tugas kedinasan sesuai perintah. Nah, uraiannya apa ya? Di bulan Agustus misalnya mewakili kepala sekolah dalam kegiatan kegiatan apa ya? Nah, silakan Bapak Ibu isi ya. Misalnya dalam rapat MKKS SMA di SMA Negeri 1 Singaraja. Ya, seperti itu misalnya. Ini kan direktif langsung ya. Realisasinya terrealisasi 100% karena kita melakukan dari jam awal sampai akhir, jadi 100%. Tanggal pengerjaannya itu kemarin kalau nggak salah tanggal 22 ya, 22 Agustus. Meskipun kita isi tidak pada tanggal itu, tapi tanggal pengerjaan kita bisa isi tanggal berapa, cuma kita isi sekarang.
Nah, bukti dukung di sini. Di sini ada link Google Drive. Nah, di sini ada yang baru ya, Bapak Ibu. Ada link Google Drive, berarti kita harus mengunggah bukti dukungnya di Google Drive terlebih dahulu, baru kita cantumkan linknya di sini. Ya, seperti itu. Misalnya ya, saya buka Drive saya di sini. Ini Drive. Kita bikin aja biar apa namanya, eh, biar menjadi satu nanti sebagai bukti dukung. Misalnya saya buat saja di sini folder baru, bukti dukung SKP si kepo 2023, seperti itu misalnya buat. Nah, nanti setiap kegiatan apapun yang kita lakukan, kita bisa upload di sini sebagai bukti dukung. Ya, kita bisa upload di sini sebagai bukti dukung. Nah, misalnya saja saya kirimkan di sini bukti dukungnya adalah harusnya disposisi ya, bukan ini saya terima ya. Harusnya disposisi ya, bukan surat bukan surat undangan, tapi surat tugas boleh, surat tugas harus disposisi. Nah, pada kegiatan itu, mohon maaf, tidak ada surat tugas. Saya contohkan saja, ada surat tugas yang apa namanya, yang bisa kita masukkan di sana. Ini coba saya bagikan, saya kirimkan saja dulu. Ini bukan surat tugas, tapi ini adalah surat undangan MKS yang langsung diminta untuk mewakili. Ya, jadi di sini Bapak Ibu betul-betul harus menyiapkan bukti dukung apapun kegiatan yang Bapak Ibu akan laksanakan, terutama yang kegiatan-kegiatan direktif langsung. Jadi entah itu apa namanya, kegiatan mewakili kepala sekolah atau kegiatan yang memang ditugaskan oleh kepala sekolah langsung, kepanitiaan dan lain sebagainya, itu kita mintakan surat tugas. Nah, ini misalnya saya ambilkan bukti dukungnya di sini ya. Saya download di maksudnya kemana ya? Saya ngirimnya. Itu sudah ya. Ya, ini surat undangan ini. Misalnya surat undangan ini akan saya lampirkan sebagai bukti dukung. Sebenarnya ini masih kurang tepat kita mencantumkan surat undangan. Harusnya bukti dukungnya adalah surat tugas ya. Jadi saya masukkan aja ke sini dulu ya, seperti itu. Ini kita masukkan ke Google Drive dulu. Jadi karena misalnya kita dapat tugas kan, surat tugas itu pasti mendahului ya bukti. Atau mungkin foto kegiatan yang akan kita upload di Google Drive. Nah, kemudian Google Drive ini kita bagikan. Caranya klik kanan, kemudian bagikan. Kita pilih bagikan. Nah, ini saya ubah karena saya menggunakan akun Belajar Ready, jadi saya ubah siapa saja yang memiliki link agar bisa dibuka nanti bukti dukungnya. Baru klik salin link, selesai. Baru kita kembali ke si kepo yang tadi kerjakan. Nah, ini. Di sini bukti dukung, link Google Drive yang diminta berarti kita pastekan di sini. Kita tempelkan. Seperti itu. Setelah selesai kita langsung pilih simpan. Konfirmasikan simpan. Data berhasil disimpan, hubungi atasan untuk menilai. Jadi setiap rencana aksi yang sudah dikerjakan, jadi capaian rencana aksi yang kita isi, itu atasan langsung wajib menilai. Nah, kalau tidak dinilai itu sia-sia kita akan mengisi capaian rencana aksi. Jadi begitu diisi wajib dinilai, sehingga nanti mungkin ada mekanisme yang disepakati di sekolah masing-masing, entah nanti dikonfirmasikan atau bagaimana. Ya, seperti itu, sehingga Agustus yang satu ini udah terisi. Ya, ini dia terisi.
Di sini statusnya belum dinilai atasan. Nanti kita tunggu apakah sudah dinilai atau belum, seperti itu. Nah, ini ada tombol aksi, kita buka. Di sini kita bisa mengedit, kita bisa menghapus, kita bisa berdialog dengan atasan. Kita juga bisa melihat bukti dukung. Misalnya kalau kita ingin edit, ya kita klik edit, nanti kita bisa perbaiki. Misalnya ada yang salah, kita bisa berdialog dengan atasan. Di sini kita bisa pesan ya. Di sini ada apa namanya, fitur pesan yang mungkin mengkonfirmasi bahwa kita sudah mengisi capaian redaksi dan permohonan untuk dinilai, seperti itu. Kemudian saya back dulu. Kemudian misalnya bukti dukung kita bisa rubah juga. Nah, di sini kenapa error? Karena ini masih dalam tahap pengembangan ya teman-teman. Ini error masih dalam tahap pengembangan. Jadi kalau kita lihat seperti ini komposisinya, berarti di pengisian SIKIPO 2024 nanti kita akan wajib mencantumkan bukti dukung. Jadi tergantung nanti kalau di sana kita menggunakan laporan, berarti bukti dukungnya laporan yang akan diupload di Google Drive, linknya kita tempel. Kalau dia dokumen, berarti dokumen yang akan kita upload. Jadi itu menjadi penekanan penting mungkin bagi kita nanti ke depannya untuk pengisian SIKIPO. Ya, seperti itu pengisian SIKIPO terbaru. Berikutnya fitur apa lagi yang ada di sini? Kita lihat perubahan SKP. Kita bisa mengajukan perubahan SKP. Kita lihat perubahan SKP di sini. Nah, kita bisa mengajukan perubahan SKP, ada beberapa catatan. Salah satunya adalah apabila ada mutasi atau terjadi mutasi, kita bisa mengajukan perubahan SKP. Kemudian di sini ada rubah rencana aksi, dan nanti disesuaikan. Nah, kita mengajukan saja. Seperti itu fiturnya. Dan di sini ada arsip SKP untuk arsip-arsip beberapa tahun ke belakang nanti. Karena ini belum, berarti arsipnya belum ada. Kemudian kita lihat fitur terakhir di sini, evaluasi kinerja. Kita lihat evaluasi kinerja, ada dua menu, ada dua submenu. Rekaman umpan balik. Nah, kita lihat di sini rekaman umpan balik. Rekaman umpan balik ini adalah catatan yang diberikan oleh atasan langsung di sini. Ya, karena di sini masih kosong. Jadi nanti sini akan diisi catatan rekaman umpan balik dari atasan. Apa saja catatannya di sini. Kemudian kita lihat lagi evaluasi kinerja. Kita lihat evaluasi kinerja. Di sini akan kelihatan nanti setelah kita melaksanakan kinerja per bulannya. Setelah kita mengisi, di sini ada umpan balik, ada evaluasi. Jadi seperti itu. Ada hal yang baru dalam pengisian SIKIPO. Kalau kita lihat dari menu yang ada di sini, fitur yang ada di sini, ada yang namanya bukti dukung yang harus kita isi dengan link Google Drive. Kita coba lagi sekali ya, tambah capaian. Misalnya pilihannya adalah ini, kita isi yang sudah lewat bulan Juli, itu ada 3. Kita lihat tentang renaksinya bulan Juli. Bulan Juli melaksanakan pembelajaran ya, rasanya dokumen tetapkan. Kita isi coba bulan Juli, tambah capaian, pilihannya yang ini, melaksanakan tugas pembelajaran sesuai jadwal tentukan, mengajar ekonomi di kelas 10. Nanti bisa dilengkapi kelasnya. Ini satuannya dokumen, realisasinya 100%. Jadi kita full mengajar, ada izin ya. Ini realisasi 100% ini perlu dipertimbangkan mungkin kalau pernah izin dan lain sebagainya. Di sini kita kan ada rentang dari 80 sampai 100 ya, 80 100. Misalnya pernah izin, pernah bolong di kelas ya, mungkin kita bisa masukkan 90%. Jadi asal sesuai dengan rentang itu sebenarnya nggak ada masalah. Jadi kalau full nggak pernah izin, kita misalnya masukkan 100. Tanggal pengerjaannya Juli, saya pilih Juli karena itu Juli. Nah, di sini Juli sudah tidak aktif ya. Kita perhatikan, kita tidak boleh mengisi mundur jadinya. Karena begitu masuk Juli kita tidak, ini sini sudah tidak aktif, kita tidak bisa mengisi mundur. Kalau September aktif itu bisa kita isi ya. Ini anehnya ini.
Jadi kalau September, Oktober, November aktif kita bisa isi, tapi kalau kita ngisi mundur nggak bisa. Kita harus masukkan Agustus. Jadi hati-hati jangan sampai kelupaan mengisi si kepo ini. Nah, misalnya saya masukkan aja tanggal 1 Agustus nih ya, tanggal 1 Agustus. Bukti dukungnya kita coba kosongkan ya, kita coba kosongkan. Mau nggak disimpan? Kita simpan. Nah, ini kita simpan. Tombol simpan nggak berfungsi. Nah, ini tombol simpan nggak berfungsi, beberapa kali sudah saya klik nggak berfungsi. Ya, kita coba pakai link yang sudah saya tempelkan sebelumnya, kemudian kita simpan. Ini baru diisi. Berarti di sini bisa disimpulkan bukti dukung wajib kita masukkan. Oke, sekian dulu video kali ini. Apabila ada permasalahan, silakan bisa tinggalkan pesan di kolom komentar atau bisa japri saya. Dan apabila video ini bermanfaat, mohon di like, di share. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya dalam bentuk subscribe. Aktifkan tombol loncengnya untuk pemberitahuan hal-hal baru terkait dengan si Kepo 2024. Oke, sekian, semangat pagi.